mungkin kita sudah terima hidup yang baru dari Kristus, tapi kadang masih ada bau dari kita punya kehidupan yang lama. Makanya itu ketika kita terima orang yang baru di dalam komunitas, dia baru memutuskan atau dia baru dapat dalam hatinya untuk dia bertobat. Mari kita belajar untuk menerima teman yang baru ini dan juga tidak langsung menjudge dia dan kita tidak langsung menghakimi dia bahwa kenapa kok sudah bilang kok sudah bertobat tapi kenapa kok tinggal begitu masih begitu saja dan begitu saja. Arti kita yang sudah terima Tuhan, sudah punya hidup baru di dalam Kristus, berarti hidup dengan budaya di dalam Kristus. Budaya tidak hidup dalam Kristus adalah menjadi imam untuk orang lain, membawa orang lain datang sama Tuhan, supaya hubungan yang mungkin sebelumnya rusak itu bisa dipulihkan lewat kehidupan saya begitu dan juga Kakak Jerry dan teman-teman yang lain. Roh Kudus masih kerja dalam kita punya diri, bahwa ketika kita jatuh, Roh Kudus tegur kita untuk kita berbalik lagi kepada Tuhan. Waktu kau rasa diri kau baik-baik saja seperti tidak ada apa-apa, hati-hati, itu tanda bahwa kau sedang tidak baik-baik saja. Begitu. Haleluya, ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan. Hai, ketemu lagi di Tong Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik napas, buka mata. Kembali lagi sama saya Jerry Fakdawer. Akhirnya ya. Dengan unikan kakak deh. Lama tidak ketemu. Lama tidak ketemu. Kaike, hari ini kita ada pembahasan yang sangat menarik kakak, bahwa apakah itu? Kita ini adalah ciptaan baru dalam Kristus. Nanti akan ada pembahasan dulu, kemudian kita akan diskusi, ada tanya jawab. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Tong Pondok Podcast. Kaike, yes. Kita punya pembahasan ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16-21. Teman-teman bisa baca nanti sendiri di rumah, tapi juga selama kita pembahasan itu ya ada, nanti akan baca ayat-ayat tersebut. Nanti itu akan baca kalau ketika ada, ayatnya disebut. Oke. Nah, di dalam kita punya dunia ini, kita ada punya pertanyaan-pertanyaan dalam kita punya kehidupan kakak. Dan biasanya semakin besar atau semakin dewasa seseorang, pertanyaan ini tidak akan semakin hilang. Justru semakin bertambah dan semakin terngiang-ngiang pertanyaannya. Ada 2 kurang lebih. Pertama, siapa saya dan kenapa saya ada di sini. Jadi kadang-kadang mungkin kita sebagai anak kecil hanya ikut dengan pergaulan dengan teman-teman karena mungkin kita mau diterima oleh teman-teman, mau diterima oleh orang lain, dan itu jadi seperti topeng. Kita melakukan apa yang kita tidak suka sebenarnya supaya demi kita diterima oleh orang lain. Nah, tapi sebenarnya kita punya satu identitas. Kita punya satu identitas yang pertanyaan tentang identitas inilah yang akan kita jawab di hari ini. Kita akan bahas di hari ini. Nah, kita punya pembahasan ini terambil dari surat 2 Korintus, di mana Rasul Paulus tulis surat Korintus ini untuk jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Nah, kayak kota Korintus ini sebenarnya sangat menarik juga, sebenarnya bukan menarik. Tapi dorang ini punya satu kebejatan moral yang bikin dong sampai kekaisaran Romawi pun malu mengakui orang-orang Korintus ini. Saking dorang ini tidak baik secara moral, tuh sangat jahat dan sangat ini. Dong bikin apa saja kan? Ada banyak yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Salah satunya mungkin perzinahan, percabulan, homoseksualitas itu terjadi di kota Korintus. Dan ini sudah menjadi satu hal yang membudaya di kota Korintus. Yang bahayanya, budaya atau perilaku seperti ini mulai masuk ke gereja, mulai masuk ke umat Tuhan, mulai terjadi juga di kalangan orang-orang yang mengaku percaya, mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Kayak gitu. Nah, kira-kira ketika Paulus dengar peristiwa ini terjadi di jemaat Korintus, apa yang kira-kira jadi responnya Rasul Paulus? Apakah Rasul Paulus langsung kita langsung tidak ada hubungan lagi ya, kita tidak mau ini? Kayaknya tidak ya. Paulus tidak bikin sesuatu. Paulus memang memberikan teguran. Paulus memberikan seperti pandangan dan juga teguran yang cukup keras, tapi dia memberikan
mau supaya jemaat di Korintus disadarkan bahwa mereka tidak harus terus seperti itu, bahwa mereka bisa berubah dan mereka lebih baik dari itu sebenarnya. Nah, di bagian yang kita lagi baca dan kita mau bahas ini Kakak Ika dan teman-teman, Rasul Paulus menunjukkan bahwa jemaat di Korintus dan juga kita semua yang percaya pada Kristus semuanya adalah ciptaan baru. Nah, bagaimana ciptaan baru ini sebenarnya menjadi atau terjadi, itu terjadi perubahan-perubahan dalam kita punya bagian dalam ini. Jadi bukan tentang yang di luar ya. Bukan tentang yang di luar, karena kalau yang di luar teman-teman perhatikan, mungkin baju saya hitam-hitam terus. Cuma maksudnya nuansanya memang kita bisa ubah. Yang di luar itu gampang sekali diubah. Kita punya anting, kalung, baju, kemeja, celana, sepatu, mobil, motor, harta, semua yang terlihat, harta benda kita, apa yang kita bisa tunjukkan di depan orang itu bisa dengan mudah dan cepat sekali kita ubah. Tapi yang Tuhan mau kerjakan adalah di dalam. Yang di dalam. Yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan, betul Kaika. Nah, ada beberapa hal di sini yang kita perlu ubah. Pertama, cara kita melihat orang di sekitar kita. Betul. Biasanya Kaika dan teman-teman, kita menganggap seseorang itu sebagai orang yang berpengaruh tuh kenapa kira-kira biasanya? Kalau yang saya lihat di sini kadang-kadang ketong lihat orang itu sebagai orang yang ketong bisa jadikan dia panutan, mungkin karena dia pejabat mungkin, atau dia punya uang banyak. Sebenarnya ini saya pikir dari waktu saya baca ini kemarin, terus saya dengar audio dari Bapak Pendeta, waktu orang bilang tentang ketong lihat orang sebagai yang punya kekuatan. Yang paling pertama sih kalau dia punya uang. Betul. Jadi kalau orang itu dia punya uang, apa saja dia bisa buat. Dia bisa beli kebenaran. Dia bisa beli, maksudnya dia bikin kasus di pengadilan tinggal bayar. Iya, begitu. Jadi langsung. Ada uang, ada barang. Jadi mungkin itu yang paling menonjol ya Kakak, kalau orang punya uang. Mungkin juga jabatan, tapi yang paling-paling yang saya lihat sekali kalau orang punya uang kayak cuci, maksudnya suap sini, suap sana. Jadi kelihatan seperti baik dong berarti kalau nggak dia tidak baik. Suap yang negatif begitu. Kagak senang kan? Suapin. Oke. Nah, Kaika dan teman-teman, ada banyak cara kita bisa melihat dan menilai orang lain. Tapi di dalam jangka panjang ini sebenarnya hal yang tidak berarti Kaika. Karena bagaimana yang tidak kelihatan itu tidak berarti sebenarnya. Yang tidak kelihatan itu yang sebenarnya berarti. Tuhan mau sebenarnya. Nah, hal ini sebenarnya secara personal atau secara pribadi ini Paulus sangat rasakan karena sebelum dia bertobat, dia suka menyiksa dan dia suka menangkap orang-orang Kristen, orang yang mengakui dirinya percaya pada Tuhan Yesus itu dia tangkap, dia siksa, bahkan bunuh. Dia bunuh. Begitu ya. Tapi ini semua berubah ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan semua kebudayaan yang terjadi ini yang tadi saya bilang budaya orang Korintus itu semua kebudayaannya itu diwarnai oleh dosa, oleh hal-hal yang memalukan seperti itu. Dan celakanya budaya ini sudah mulai masuk ke dalam gereja. Jadi kita bisa melihat di sini yang mereka perlukan adalah sifat orang percaya yang mau berdiri teguh dan melawan sesuatu yang sudah dianggap lazim atau normal atau lumrah, walaupun itu salah. Jadi ada satu poin kemarin Kak Ike dari khotbah yang saya anggap itu cukup penting untuk kita bisa pahami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa gereja atau orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu dipanggil bukan untuk mendukung budaya, tapi menjadi filter atau menjadi mengevaluasi agen perdamaian, begitu kan? Agen perdamaian yang menilai budaya menurut standar firman Tuhan. Jadi lihat, kalau misalnya ada budaya memang yang mengajarkan kita untuk sopan santun kepada orang yang lebih tua, tata saya pikir krama, itu juga di Alkitab itu baik, ada. karena itu di Alkitab ada. Betul. Tapi ketika sudah berhubungan dengan roh nenek moyang, berarti kayak penyembahan berhala begitu. Penyembahan berhala yang menyekutukan atau menyamakan Allah dengan roh nenek moyang begitu. Betul. Itu yang sudah salah. Betul. Kenapa? Karena itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Betul. Nanti ujungnya itu kita sendiri yang akan binasa. Dan itu memang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kayak orang perlu Yesus tapi tambah. Dengan. Jadi kayak saya ingat kakak mungkin ketong dua ikut seminar itu ya tentang animisme. Percaya Tuhan tapi kayak dia kaki itu sebelah kiri di itu yang percaya itu, tapi yang sebelah kanan percaya Tuhan. Sudah pegang Tuhan tapi sebelah juga masih percaya itu. Jadi saya pikir itu
budaya seperti itu memang tong tidak bisa bawa sih, tapi itu jadi pergumulan terbesar itu sebenarnya. Jadi pergumulan terbesar untuk kita orang-orang di Papua. Betul. Bagaimana ini kan kita punya budaya gitu. Nah, kita sudah punya firman, yang mana firman ini berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Betul. Oke, ini bukan hanya tentang budaya yang sudah beberapa ratus tahun dijalankan oleh kita punya nenek moyang, tapi ini diputuskan oleh Allah yang punya langit dan bumi. Ini sebenarnya kalau teman-teman mau pelajari lebih lanjut, kemarin di seminar itu kita belajar dari Menara Babel. Itu itu dia punya pembahasan lebih seru lagi. Semua bermulai dari situ. Karena ketika di Menara Babel tadinya semua bangsa ini mengenal Allah. Semua mengenal Allah. Tapi ada satu keputusan yang membuat kita akan mau supaya dikenal di seluruh bumi, dikenal, dan akhirnya ketika mereka terpecah belah menurut mereka punya bahasa, suku dan bangsa, itu juga mulai terpecah belah dengan masing-masing punya roh-roh yang nantinya jadi dalam tanda kutip dewa-dewa atau yang dong sembah dalam dong punya kepercayaan dan kebudayaan. Kalau di sini lihat mungkin contoh-contoh sederhana yang saya lihat setiap hari. Kadang-kadang ini ketong punya orang-orang tua, ada yang sudah percaya Tuhan, maksudnya dia berdoa, tapi pas sakit dia tidak ke rumah sakit, dia pergi ke dukun. Begitu. Jadi sebenarnya itu hal yang ketong bisa lihat kalau itu praktik atau contoh sederhana yang ketong bisa lihat kalau sebenarnya budaya itu seperti sudah turun temurun ya. Kalau sakit, kok tidak pergi ke dokter, tapi kok pergi ke misalnya bilang orang pintar berdoa. Itu salah kah tidak gitu. Kalau untuk saya bilang Yesus itu dokter toh. Jadi kau datang sama Yesus. Kalau kau sakit pergi ke dokter, ke rumah sakit, nanti berobat di sana. Bukan pergi ke dukun yang menggunakan kuasa yang bukan dari Tuhan. Oke. Wow. Luar biasa. Itu yang pertama, bagaimana kita mengubah cara kita melihat orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah bagaimana kita mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Nah, kalau kita baca di ayat 16 dan 17 itu punya hubungan bahwa pola yang kita pakai atau pola dunia yang kita pakai untuk lihat dan menilai orang lain itu biasanya kita pakai standar untuk kita menilai diri sendiri. Misalnya, dia punya uang ini, dia umur sekian udah S2 atau S3, terus saya ternyata masih S1 gitu. Jadi standar yang kita pakai untuk nilai orang lain itu seringkali kita pakai untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita baca di ayat 16 dan 17 ayat 16 dan 17 saya bacakan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi standar ini sebenarnya memberikan semangat tapi juga teguran Kak Ika. Kenapa? Itu yang bagaimana Kak? Semangat ini karena permulaan yang baru tuh semua orang bisa dapat. Semua orang bisa terima permulaan yang baru. Bisa dapat hidup yang baru. Bisa dapat hidup yang baru. Tapi juga sebagai teguran karena kita kadang-kadang sudah dapat identitas yang baru, tapi kita masih pakai standar yang lama. Masih hidup dengan kebiasaan lama. Dengan kebiasaan yang lama. Jadi itu menegur kita. Nah, bagaimana kita bisa dapat permulaan yang baru? Kalau teman-teman kita semua baca di ayat 18, kita lihat ini semuanya dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kalau teman-teman lihat, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk membuat orang jahat jadi orang baik. Tapi Tuhan Yesus datang untuk membangkitkan orang mati menjadi hidup kembali. Nah, kadang-kadang ini kayak contoh Lazarus kan? Ini hal yang sangat bagus sekali kemarin. Kayak waktu pas saya dengar di khotbah waktu disampaikan firman Tuhan ini, saya sudah berapa kali baca tentang Lazarus ulang-alik lah gitu. Tapi ada satu hal yang baru, dan teman-teman ini sangat keren sekali teman-teman. Mungkin kita bisa lihat sama-sama. Waktu Lazarus dibangkitkan, waktu Marta Maria kirim kabar ke Yesus, Yesus tidak langsung datang. Yesus sengaja tinggal 2 hari. Betul. Tapi ketika Yesus akhirnya datang, Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. 4 hari, dan itu sudah bau. Mayatnya sudah membusuk. Mayat Lazarus sudah membusuk. Nah, ketika akhirnya Tuhan Yesus bilang, buka itu pintu kubur itu, buka supaya saya mau kasih bangkit Lazarus. Marta bilang, Tuhan, ini sudah 4 hari. Mayatnya sudah bau. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang, Lazarus keluar, gitu. Dan akhirnya Lazarus keluar. Bagian ini Kak Ika dan teman-teman yang saya belum pernah terlintas dalam saya punya pikiran. Lazarus memang bangkit keluar dari kubur. Tapi teman-teman bisa bayangkan, bau mayatnya itu masih ada. Dia punya bau
itu masih ada. Dan teman-teman bayangkan begini, ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan, ada atau kita lihat kita punya teman, akhirnya dia memutuskan untuk oke, saya mau bertobat, saya mau minta ampun sama Tuhan, saya mau hidup yang baru dari Tuhan. Ketika dia pertama kali terima Tuhan, dia punya ampas-ampas dari dia punya hidup yang lama, itu pasti masih ada. Bau itu. Dia punya bau itu pasti masih ada. Dan kitong sebagai orang yang sudah dalam tanda kutip sudah duluan percaya sama Tuhan, kitong tidak boleh langsung marah dan langsung judge dia bahwa kok bagaimana nih sudah baptis baru, kok bagaimana nih sudah bertobat baru, masa kok masih ulang lagi ke kejahatan atau ke kesalahan yang sama gitu. Jadi seolah-olah kayak kita suruh Lazarus masuk lagi ke dalam kubur dan tutup, kok masih bau Lazarus, masuk dulu, masuk. Dan itu sebenarnya itu yang maksudnya lihat banyak sekali terjadi di ketong sesama orang-orang yang percaya. Kadang-kadang ketong bilang gini, oh ada teman baru datang. Ini maksudnya dia baru serahkan diri di berdoa terima Tuhan dan dibaptis, dan mulai dia punya hidup setelah dibaptis itu sebenarnya itu waktu yang sebenarnya rawan untuk dia. Masih rawan. Jadi dia datang ke sini artinya dia punya satu harapan bahwa di sini akan tolong saya. Begitu. Dan kita ada di situ sebagai agen-agen yang siap untuk tolong dia supaya dia punya hidup semakin bertumbuh jadi lebih baik begitu. Makin serupa dengan Kristus. Betul. Tapi kadang-kadang yang terjadi itu malam, kok sudah terima Tuhan toh, sudah kasih tanggung jawab. Kok bikin ini? Terus pas dia bikin, bagaimana nih? Sudah terima Tuhan, so anak Tuhan baru. Jadinya ketong kayak pakai anak Tuhan baru, begitu. Anak Tuhan baru begini. Padahal ketong tersadar kalau dia ini lagi dalam proses belajar juga. Begitu. Dan akhirnya yang saya pernah lihat kenyataan bahwa ketika kita bikin seperti begitu, orang ini dia akan tinggal lama di situ, tapi dia akan pergi, lari. Justru menjauh dari situ, dan itu menjadi satu kenangan pahit buat dia. Jadi satu luka buat dia. Dan dia bilang kalau saya datang nanti dong bikin saya begini. Contoh kecil, mungkin dia tidak tahu bagaimana berdoa. Terus kau suruh dia pimpin doa. Terus dia salah doa, terus habis itu begini. Nanti lain kali coba kau suruh dia lagi, pasti dia tidak akan datang bikin. Dan itu saya pernah alami. Maksudnya bukan saya sendiri, tapi saya lihat orang yang saya kenal dekat baik dan hal itu diperlakukan seperti itu, dan saya merasa bahwa ketong tidak boleh bikin seperti itu. Ini jiwa yang Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah bangkitkan ini. Baru ketong jadi orang-orang sebenarnya harus bawa dia, tapi ketong bawa dia macam pergi jauh lagi. Kalau teman-teman baca di bagian yang tentang cerita Lazarus di ayat terakhir di perikop tersebut, Tuhan Yesus suruh orang-orang yang ada di sekitar situ untuk buka dia punya kain kafan, buka dia punya segala macam yang masih melekat di dia. Kenapa? Karena Lazarus itu baru bangkit dari kematian dan dia tidak bisa buka itu semua sendiri. Jadi itu namanya apa? Tetap butuh yang namanya komunitas. Tetap butuh yang namanya orang-orang yang bisa tolong dan membangun support dan dia. Support sistem yang baik untuk orang-orang ini. Jadi kita dipanggil untuk jadi orang yang jadi support system untuk orang lain. Dan juga. Kita sebenarnya kita harus tahu bahwa kita punya diri ini sebenarnya orang-orang yang penting yang Tuhan taruh di sekitar orang itu. Jadi circle itu penting, komunitas penting, komsel itu penting. Jadi jangan sampai datang ke komsel hanya datang lihat dari jauh dan pergi pulang lagi, atau mau datang komsel tapi saya rasa teraman, mau datang komsel. Padahal di situ tempat kita bisa bertumbuh sama-sama. Begitu. Karena kalau di dalam gereja mungkin banyak orang ya, dong tidak terlalu percaya secara umum. Tapi di dalam komunitas sel yang paling kecil, sebenarnya itu awal mula dari ketong bisa bertumbuh sama-sama di situ. Jadi, jangan sampai ketong komsel jadi tempat yang orang tidak mau datang, karena tidak bisa bertumbuh di situ. Begitu. Nice. Ini yang topik juga, kita harus perlu mengubah cara kita melihat tujuan hidup kita. Kalau kita lihat di ayat 18 sampai 21, kita lihat di sini. Saya baca dari ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, jadi di zaman ini kita ingin sekali punya dampak untuk dunia. Kita mau punya karir, kita mau punya cari uang yang banyak, tapi di dalam bagian ini Paulus bilang kita sudah jadi ciptaan baru dalam Kristus, dan kita punya tujuan yang lebih tinggi dari sekedar cari uang. Kita punya tujuan yang lebih tinggi dari sekedar dapat karir yang bergengsi yang atau dilihat orang gitu ya. Yaitu apa? Pelayanan pendamaian. Bagaimana kita sudah didamaikan dengan Allah dan kita kasih tahu ke orang lain, punya hutang sudah dibayar loh sama Allah. Betul. Waktu Yesus mati, dia sudah bayar semua. Dia sudah bayar semuanya untuk lo gitu. Betul. Nah, kita diciptakan untuk berhubungan erat dengan Allah, tapi dosa memisahkan kita dari Allah. Nah, jadi kita diberikan tugas dan otoritas untuk
menyampaikan berita pengampunan ini. Seperti itu, teman-teman. Iya. Itu dasar atau basic atau base dari apa yang kita akan segera diskusi. Jangan kemana-mana. Tetap ayo kita diskusi. Oke, Kakak Jerry. Siap. Kita masuk ke diskusi pertanyaan. Oke. Hari ini ada 4 pertanyaan dan dia anak-anak. Ada anak Jadi cucunya, cukup betul. ada sedikit banyak. Ya. Tapi pertanyaan pertama dibilang begini. Kita bisa menilai atau menghargai seseorang karena kekuatan yang dia tampilkan dari dalam suatu bagian hidupnya. Nah, hal-hal apa yang dianggap dunia sebagai kekuatan manusia? Ada cara berpakaian, ada pendidikan, ada status atau pengaruh di tengah masyarakat. Terus ada apa lagi nih? Menurut kakak bagaimana? Nih mau bahas cara berpakaian, hari ini kita mirip kak. Iya. Nggak ada disengaja ya. Tidak disengaja kita kotak-kotak. Sampai tim di belakang juga. Tim di belakang semua pakai topi. Atau tidak ngatur. Nah, mungkin karena hari Sumpah Pemuda kali. Mungkin karena hari ini hari Sumpah Pemuda. Kita sumpah bareng-bareng aja. Kita sumpah ya, nggak salah. Oke. Jerry. Jadi hal yang dianggap dunia sebagai kekuatan tuh mungkin uang sih ya. Tadi kita sudah sempat bahas di bagian sebelumnya. Orang yang punya uang, semakin banyak dia punya uang, biasanya berbanding lurus dengan bagaimana orang memandang dia. Gitu. Kemudian juga pengaruh atau misalnya dia tokoh politik gitu toh. Kemarin ya maksudnya ada beberapa lah tokoh politik yang ketika dia sedang kampanye dan dia akan gelontorkan atau dia akan berikan gelontorkan. Oke. Kakak. Maaf ya. Dia akan memberikan atau menghamburkan uang sebanyak mungkin supaya terima kasih untuk bahasa Indonesianya. Iya. Dia menghamburkan uang sebanyak mungkin supaya orang bisa dukung dia dan ketika dia datang di satu tempat orang akan respect dan akan hormat dia. Tapi ketika tiba-tiba dia digantikan, dia tidak lagi jadi kandidat, orang juga langsung kayak tidak pandang dia begitu. Jadi kayak mungkin yang kita bisa pandang sebagai orang yang berkuasa itu adalah orang yang mungkin punya status dalam masyarakat, terus kemudian posisi dalam politik atau bahkan juga status pendidikan. Misalnya ada satu kelompok masyarakat yang di tengah-tengah mereka, misalnya baru ada satu orang yang sudah sampai ke tingkat S1 misalnya, maka dia akan dianggap sebagai orang yang paling kitong harus dengar dia sudah. Pokoknya kitong harus percaya dia, kitong harus dengar dia kayak gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya sih seperti itu Kak Ike. Kalau menurut Kak Ike apalagi faktor-faktor lain selain yang mungkin saya sudah sebut tadi? Kalau yang dari membuat saya orang tuh dipandang di masyarakat. Tadi saya pikirnya juga tentang sama sih kayak kakak. Saya bahkan status kalau di masyarakat ini mungkin dengan orang yang punya jabatan sebagai kayak kepala suku atau kepala desa mungkin atau bahkan mungkin orang yang pejabat tapi di kampung mungkin dia jadi salah satu orang yang paling dianggap sebagai orang besar lah begitu di satu kampung atau di kota. Betul. Jadi itu juga bisa jadi orang yang dianggap dunia sebagai orang yang ayo ketong dengar dia. Dia bilang apa ketong ikut. Seperti begitu. Oke, Kak Ike, kita maju ke pertanyaan berikutnya ya. Iya. Di tempatmu atau di tempatnya Kak Ike di mana Kak Ike tinggal, apakah budaya masih kuat dan orang percaya tidak berani melawan budaya tersebut? Terus apakah ada praktek-praktek budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Nah, gimana tuh Kak? Ini waktu kita bilang budaya ini masih berarti yang seputar dengan kita punya spiritual, bagaimana kita menyembah Tuhan. Karena dari tadi kita bahas tentang budaya, tapi budaya yang kebenaran ya, maksudnya bagaimana kita orang filter budaya tersebut dalam sudah terima Tuhan sebagai ciptaan yang baru, berarti kita punya satu budaya yang baru, yaitu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saya lihat di sini di tempat praktek mungkin saya pikir ada ya. Kadang-kadang mungkin tidak terlalu kelihatan secara umum, tapi kalau kita masuk lebih dalam mungkin kenal dengan satu lingkungan masyarakat atau kehidupan misalnya bertetangga seperti itu mungkin ada. Kadang-kadang contoh saja kayak tadi juga Tong sudah sempat bahas. Waktu sakit kadang-kadang orang tidak pergi ke dokter. Orang lebih senang ke orang pintar. Iya, kadang-kadang orang pakai nama hamba Tuhan atau nanti didoakan gitu. Tapi waktu sampai di sana praktek-prakteknya saya tidak pikir, ada yang firman Tuhannya ya. Ya mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi itu maksudnya tidak secara kelihatan secara orang bisa ini, tapi untuk atau orang-orang yang percaya Tuhan dan tahu kebenaran bisa lihat bahwa kadang-kadang sudah tahu Yesus sebagai dokter yang bisa kasih sembuh, tapi kayak tambah Yesus dan tambah plus sesuatu begitu. Jadi itu memang masih ada, masih lihat
Praktek-praktek seperti begitu. Dan oke, ini pertanyaan berikut. Iya, menurut Kaike gimana tuh kita sebagai orang percaya harus menanggapi hal yang di dalam masyarakat itu sudah dianggap lazim, dianggap lumrah untuk bikin barang begitu karena ini kita punya budaya. Betul. Kira-kira kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Silakan. Iya, jadi berapa minggu yang lalu itu ada seminar tentang okultisme. Jadi bisa dengan Kak Jerry kita berdua ada ikut. Betul. Ya itu. Jadi ini tentang respon bagaimana kita sebagai orang percaya untuk melihat hal ini. Meresponi budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi itu ada kelompok-kelompok yang ketong sudah dibagi. Terus kita bahas tentang waktu ketong lihat ketong punya masyarakat, ketong punya keluarga, sanak saudara atau mungkin tetangga yang masih praktek itu. Kita sebagai orang percaya apa yang kita bisa buat untuk mereka begitu. Jadi kita bahasnya, jadi saya dengar dari ini beberapa teman yang mereka tinggal di kampung. Jadi dong bilang, ya kalau ada kita punya keluarga yang seperti begitu, saya akan bilang dengan tegas bahwa Yesus itu Tuhan dan dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah bawa kuasa kebangkitan, kuasa yang sudah mengalahkan segala jenis, misalnya sakit, penyakit, kutuk, bahkan kepercayaan-kepercayaan yang itu tidak benar, yang berhala. Yesus sudah matikan itu semua di kayu salib. Dan saya bilang itu sebenarnya perlu keberanian, perlu nyali yang besar untuk bisa kasih tahu itu kepada kita punya orang-orang yang mungkin masih kuat dengan budaya seperti ini. Dan untuk bikin hal ini saya pikir bukan hanya 1-2 kali kita bilang atau kau sendiri bilang, tapi harus sama-sama. Sesama kita yang sudah percaya, kita yang harus bersuara secara terang-terangan. Mungkin bersuaranya bukan seperti langsung bilang kau tidak boleh bikin begini, tapi kita bisa datang seperti bilang, ayo kita berdoa. Waktu kau sakit, kita pergi ke dokter, kita berobat ke sana. Ada rumah sakit, ada suster, ada mantri yang bisa kasih obat daripada kita pergi ke dukun. Kaike, ini ada pertanyaan yang tidak ada dalam warta. Ya, silakan. Bagaimana? Dan ini kita belum ngobrol sebenarnya, cuma saya terpintas. Kaike, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika kita seperti terjebak oleh situasi dan ada dalam situasi di mana kita nih ada dalam sementara ada mau bikin ritual itu gitu. Kalau Kak Ika dalam situasi itu apa yang akan Kak Ika lakukan, dan kayak semua orang nih sudah akan menuju ke misalnya ke melakukan ritual yang berhubungan dengan mungkin roh nenek moyang atau segala macam itu kira-kira apa yang akan Kak Ika lakukan kalau ada di posisi itu gitu, terjebak oleh keadaan dan situasi dan kayak tidak ada yang kasih tahu Kak Ika bahwa mereka akan bikin barang itu, tapi ternyata Ika nih anak-anak sebayang tolong bikin dia juga gitu. Itu apa yang akan Kak Ika lakukan coba? Kalau saya pikir pada saat itu saya akan berdoa di situ. Saya akan berdoa, bilang Tuhan biarlah kuasa Tuhan yang nyata saat ini juga. Begitu, karena saya percaya Tuhan pasti turun tangan di saat seperti begitu. Dan itu saya ingat dulu ada misionaris dorang yang punya tugas di pedalaman dan mungkin menghadapi hal yang hampir sama seperti begitu. Dan kalau sudah tidak ada jalan keluar, bahkan nyawa jadi taruhan, dorang yang dong bikin pada saat itu lalu dong berdoa. Berdoa dan mungkin dong tahu setelah dia amin mungkin dia sudah tidak hidup. Tapi dia berdoa. Dan kalaupun sampai misalnya saya yang ada di situ dan saya harus begini, saya percaya setelah itu ada banyak jiwa yang dimenangkan seperti begitu. Karena ya untuk satu orang Tuhan bisa pakai itu sebagai orang akan lihat bahwa ini harga yang dibayar dan Tuhan akan kasih tunjuk bahwa jangan main-main dengan kuasa Tuhan. Karena di dalam Injil juga Tuhan Yesus sudah bilang segala kuasa yang ada di surga dan di bumi itu sudah ditundukkan di bawah Kristus. Jadi ya Kristus yang sudah punya sumber semuanya, apa yang orang-orang pintar tersebut miliki itu dong hanya curi dan dong hanya ambil, dan konsekuensinya atau pembayarannya itu nanti di belakang, dan kita bayar dengan bukan di kitong, tapi kita punya anak cucu nanti, itu yang dong akan bayar konsekuensi dari apa yang kita lakukan sekarang demi memuaskan atau demi memenuhi apa yang kita butuhkan sekarang kalau kita menggunakan cara-cara selain cara-caranya Tuhan. Gitu. Makanya memang Tuhan punya kuasa dan Tuhan punya cara, dan kita tidak usah cari-cari jalan lain selain dari Tuhan. Betul. Saya ingat ini kemarin hari Minggu saya tidak ibadah di Pokem, saya ada pelayanan keluar dan pendeta yang dia khotbah memang dia cerita bagaimana Paulus bertobat. Dan di situ ada satu poin yang saya ingat bahwa Paulus ini kan tadi Kakak Jerry sebut di awal dia orang yang menganiaya orang-orang yang percaya Tuhan, menghalangi jalan Tuhan, bahkan dia pergi menghadap dong punya pimpinan tertinggi untuk dapat surat. Dapat memo untuk bisa membinasakan orang-orang percaya begitu. Dan dari khotbah yang saya dengar, dan ada satu bagian yang dia bilang jangan melawan Tuhan, jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan. Begitu, orang-orang yang misalnya kita yang jadi agen-agen perdamaian, mungkin kita ada di satu tempat, satu situasi yang mungkin seperti tadi kakak tanya,
dan ada orang yang melawan itu, Tuhan pasti akan turun tangan berurusan gitu. dengan orang itu ya. Contohnya Paulus toh begitu. Waktu Paulus dia berapi-api sekali untuk menyiksa orang percaya, dan Tuhan saat itu dia mengalami perjumpaan yang langsung dengan Tuhan di situ. Dan itu tidak, sebelah pikir kalau itu Tuhan buat mungkin di Papua sini satu waktu dengan ada mungkin penganiayaan yang terjadi, saya pikir pasti itu akan ada hal besar yang Tuhan buat untuk orang-orang di situ supaya dong lihat bahwa orang-orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan pasti akan dapat dia punya akibat begitu. Ini yang saya juga lihat menarik Kak Ike dari seminar yang kita ikuti sama-sama waktu itu. Ada satu mama yang kasih komentar, yang satu kasih satu yang bagus sekali itu mama bilang ini yang sebenarnya kita di Papua sangat butuhkan, yaitu ketika ada pemahaman, ada pengabaran bahwa kita tidak bisa lagi gabungkan Tuhan Yesus dengan ajaran adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang membuat kita di Papua ini tidak bisa maju-maju. Betul, karena dia pegang Tuhan, tapi sebelah juga dia pegang. Betul, seperti kalau misalnya teman-teman pernah naik perahu di sungai, teman-teman kaki tidak bisa di perahu yang satu, terus kaki yang satu di perahu yang lain, karena nanti kalau perahu bisa jalan, teman-teman tenggelam. Gitu. Jadi putuskan apakah memang mau di Tuhan Yesus atau di adat istiadat yang sebenarnya akan membinasakan kita sendiri, gitu, yang bertentangan dengan firman Tuhan ya, gitu. Ini kita perlu luruskan sekali lagi. Ada adat istiadat yang memang penuh dengan dosa dan bertentangan dengan firman Allah yang akhirnya ujungnya membinasakan kita sebagai manusia begitu. Makanya saya bersyukur waktu kita bahas ini sebenarnya Paulus tahu memang akhir dari mestinya dong punya kota Korintus dengan kejahatan di dalam. Kan ujungnya akan kebinasaan begitu. Makanya Paulus dia tidak mau supaya orang-orang Korintus, orang-orang yang sudah percaya Tuhan ini kamu akan terus di situ dan ujung-ujungnya aku akan binasa. Makanya kabar baik itu datang supaya ayo kita keluar dari situ. Ada jalan yang lebih baik. Ada jalan yang lebih baik. Tidak harus di situ, terjebak di situ. Jadi ya Tuhan buat itu untuk kota Korintus. Saya percaya pasti untuk Papua juga untuk Tuhan akan bikin itu, dan ada banyak orang-orang yang sekarang sedang Tuhan pakai untuk berperang melawan itu, dan kita berdoa supaya kita punya Papua ini bisa lebih baik ke depan dan dibernegakan dari itu semua. Betul. Oke, Kakak Jerry, kita masuk ke pertanyaan nomor 3 ya. Siap. Oke. Ini pertanyaan untuk teman-teman tapi juga untuk Kakak Jerry. Apakah maksud Paulus di ayat 16? Oh, 16 ya? Bukan 15 sampai 17. 16 ayat 16 sampai 17. Tentang respon kita terhadap pengorbanan Yesus. Bagaimana kematian Yesus bisa mempengaruhi cara kita memandang hidup lama kita, atau cara kita lihat hidup yang sekarang ini, berarti hidup yang setelah kenal Kristus, begitu. Mungkin kalau saya baca lagi sekali lagi, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi maksud Paulus tentang respon kita terhadap pengorbanan Yesus, bahwa pengorbanan Yesus itu sudah cukup untuk menjadikan kita manusia yang baru. Kita tidak perlu lagi embel yang lain, tidak perlu lagi Yesus plus gitu. Yesus dan adat istiadat, Yesus dan budaya, Yesus dan apa, Yesus dan apa. Sudah tidak perlu. Karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu sudah cukup. Dan bahkan di Ibrani juga dikatakan satu kali untuk selamanya. Betul. Gitu. Apa yang Yesus lakukan itu korban yang sempurna. Dan kematian Yesus mempengaruhi cara pandang kita terhadap hidup lama atau terhadap kita punya hidup yang sekarang ini. Kalau yang saya lihat itu mempengaruhi saya punya cara saya lihat diri saya sendiri, dalam artian selalu ada kesempatan yang baru dalam Kristus. Tuhan tetap kasih kita kesempatan untuk kembali kepada Dia, meskipun kita jatuh, walaupun kita seperti seolah-olah tadi ya kayak yang kita tentang punya cerita tentang Lazarus itu, betul, masih ada bau yang lama dari kita punya kehidupan lama, tapi kita bertumbuh dalam komunitas, kita ketemu dan kita mencari dan menemukan komunitas yang pas untuk kita bertumbuh, dan kita tidak hanya sekedar berpindah-pindah ya, tapi kita menemukan satu komunitas yang kita bisa bertumbuh dengan baik di situ. Kita bisa saling menopang, tidak hanya kita yang dapat suap, dapat makan terus dari pemimpin komsel, tapi kita juga berkontribusi. Kita bisa sama-sama saling bertumbuh dan saling membangun. Di situ kita bisa lihat di sini bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus itu cukup
Cukup. Bagi kita untuk kita berubah dan bagi kita untuk punya hidup yang baru seperti itu. Kalau menurut Kak Ike bagaimana? Ya, saya memang yang tadi Kakak Jerry bilang memang saya setuju sekali karena memang itu yang firman Tuhan bilang bahwa ya kita Yesus datang memang tujuannya supaya kita diselamatkan gitu. Karena memang pada awalnya memulihkan lagi hubungan yang retak ya. Memulihkan kembali dan kita dapat hidup yang baru di dalam Kristus. Sebelum hidup lama kita kan memang kita hidup di dalam dosa dan seharusnya kita punya kehidupan tuh menuju maut. Begitu, tapi dengan adanya Yesus kita beralih dari maut kepada hidup yang kekal begitu. Jadi ya Paulus datang kasih tahu untuk orang-orang Korintus, bahkan kita yang hari ini itu berlaku juga buat kita. Kalau mungkin sekarang kita punya hidup seperti apa ya, masih tetap ada di kehidupan yang masih Yesus tapi perlu dengan budaya, masih perlu Yesus dengan penyembahan mungkin percaya atau ya apapun itu bentuknya. Tapi kita masih bisa dapat kesempatan untuk bisa tetap percaya Yesus, masih harus pegang Yesus. Jadi untuk saya lihat ini cara pandang saya untuk hidup yang sekarang dan hidup yang kemarin sebelumnya. Yang lama sudah berlalu, kita lihat itu sebagai hal yang sudah lewat, tapi itu kita jadikan pelajaran bahwa dulu waktu saya di situ Yesus masih mau selamatkan saya dari hidup yang lama itu, dan hidup yang baru ini adalah kesempatan untuk kita jadi hidup lebih baik bersama dengan Tuhan, dan kita pun hidup yang kemarin itu bisa jadi kesaksian buat orang lain supaya mereka juga bisa diselamatkan. Mungkin ada punya background cerita, latar belakang cerita hidup yang kelam, yang susah, yang menderita, tapi dengan melihat kita punya sesama orang percaya yang mungkin pernah mengalami itu dan sudah bertobat, itu bisa menjadi kesaksian hidup untuk mereka, dan mereka juga bisa dipulihkan begitu, bahwa Yesus mati satu kali untuk semua, satu kali untuk selamanya, dan semua sudah selesai. Kita tidak perlu bilang saya sakit, saya pergi ke dokter tapi saya belum sembuh-sembuh. Saya mungkin saya pergi ke sana boleh supaya dong berdoa saya atau dong bikin apa. Dong lebih cepat, Tuhan terlalu lama jadi. Atau mungkin kalau pakai dukun cepat. Tapi itu semua kembali ke pilihan hidup ya. Kalau saya lihat, saya belajar di sini, saya sudah dapat Yesus, saya pegang Yesus. Walaupun saya tahu sakit itu atau masalah mungkin berat atau apapun itu bentuknya, tapi saya tahu Yesus sudah mati untuk saya dan sudah cukup. Tidak perlu ditambah dengan apapun. Kita sebagai orang percaya yang harus kita punya iman ini yang harus kasih tunjuk waktu ketemu orang-orang yang mungkin belum bisa keluar dari sini dan masih mengalami masalah-masalah seperti begitu. Ada pandangan gini juga Kak, bahwa bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah ikut Tuhan, sudah mengaku sebagai anak Tuhan, tapi kita masih kayak rasa marah sama diri kita sendiri. Kenapa saya masih jatuh dalam saya punya kesalahan yang sama? Kenapa masih terus? Jadi kayak ada keputusasaan. Apakah Tuhan masih sayang sama saya? Apakah Roh Kudus masih ada sama saya? Apa jangan-jangan Roh Kudus sudah pergi karena Roh Kudus sudah muak atau sudah capek berhadapan lihat dengan saya yang terus tinggal jatuh bangun terus. Teman-teman, sebenarnya itu tanda baik. Betul. Sebenarnya itu adalah iya betul. Ini saya duluan atau silakan tapi sebenarnya ini adalah tanda yang baik teman-teman, bahwa teman-teman masih merasakan pergulatan atau pergumulan dan teman-teman masih merasa bahwa dosa itu sebenarnya mengganggu dan teman-teman sebenarnya membenci dosa itu gitu. Kalau teman-teman baca di Roma pasal 7 itu Paulus di situ tulis tentang pergumulan antara hukum Taurat dan dosa. Jadi bagaimana Rasul Paulus sendiri mengalami itu. Dia juga mengalami itu. Dia bilang, dalam saya punya tubuh ini, saya temukan ada dua hukum yang saling bertentangan. Di satu sisi saya senang melaksanakan hukum Allah, tapi di sisi lain kayak ada bagian yang kayak tidak suka sekali dengan hukum Allah. Dan apa yang saya mau lakukan, itu saya tidak lakukan. Dan apa yang saya tidak mau lakukan, itu yang saya lakukan. Itu di Roma pasal 7. Jadi teman-teman, kalau teman-teman rasa putus asa karena teman-teman kayak marah sama diri sendiri, kenapa saya masih begini dalam terus hal yang sama, sebenarnya itu pertanda baik bahwa Roh Kudus masih bekerja dalam hati teman-teman untuk, dalam tanda kutip mengusik hati teman-teman, mengusik kenyamanan itu. Karena orang yang sudah tidak ada Roh Kudus atau yang memang belum ada Roh Kudus dalam hatinya, itu tidak rasa terganggu dengan dosa. Oh ya sudahlah, wajar aja, normal. Kenapa itu keseharian saya gitu. Ini saya punya hidup gitu. Jadi seperti itu. Kayak ada yang mau tambahkan tadi. Jadi tentang itu, tentang rasa itu tadi, maksudnya rasa bersalah. Jadi saya memang selalu kadang-kadang saya selalu pakai itu cara. Kadang-kadang saya minta Tuhan tolong kasih saya
seperti cek sapu hati gitu. Cek sama kalau misalnya saya masih bikin hal yang sama, terus tiba-tiba saya rasa aduh kayak ada yang terberes nih. Selidiki ada yang terberes nih. Aduh kenapa saya begini? Sebenarnya itu memang betul. Itu Tuhan artinya Roh Kudus sedang kasih tahu bahwa lagi korek. Iya. Kau lagi salah di sebelah sini. Jadi itu bukan pertanda bahwa memang saya bersalah, bukan untuk bikin kau tambah merasa diri bersalah. Betul. Tapi sebenarnya itu cara untuk Tuhan lagi mau supaya kau datang sama dia. Mari sini, sini datang sama saya atau bicara sama saya. Atau mungkin aduh saya harus kayaknya saya mau cerita sama satu orang, saya mau cerita sama saya punya pendeta. Jadi saya. Amin. Apa ya? Maksudnya hamba Tuhan gitu. Jadi saya pikir itu bukan hal yang jangan kau rasa seperti aduh saya ini jadi langsung kau menghindar. Sebenarnya tidak. Sebenarnya itu Tuhan lagi pakai cara Roh Kudus untuk kasih tahu kau untuk ayo datang supaya itu dibereskan begitu. Jangan sampai kau tinggal di dalam situ. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali, fine saja, rasa bangun pagi, dan fine saja, itu yang tanda tanya. Itu yang hati-hati. Jadi kalau kau rasa seperti tidak ada masalah, semua baik-baik, itu yang tanda tanya. Tadi pagi kayak perjalanan ke sini. Ya. Dari mana? Dari rumah, dari Abi. Saya punya motor itu, dia punya indikator bensin tuh kedip-kedip. Oke, berarti semua habis. Ketika kedip-kedip itu berarti sudah habis. Berarti ada sesuatu yang saya harus lakukan. Ada tindakan yang saya harus lakukan. Begitu juga dengan apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kita punya hidup. Ketika ada teguran, ketika ada sesuatu yang membuat kita menyesal atas apa yang kita lakukan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, menanggapi, meresponi. Kalau misalnya saya hanya sudahlah nggak apa-apa, kedip-kedip aman gitu. Terus mati di tengah jalan itu kan susah. Itu yang parah. Itu yang parah. Jadi ketika kemarin juga di firman di khotbah dijelaskan, ketika kau mendengar firman-Nya pada hari ini, janganlah keraskan hatimu. Betul. Jadi ketika firman Tuhan saat ini lewat podcast datang ke teman-teman, ada teguran yang teman-teman rasakan dalam teman-teman buah hati, teman-teman bisa ambil waktu secara pribadi dengan Tuhan, ambil waktu secara pribadi dengan Roh Kudus, berdoa, minta ampun, dan kemudian juga bisa taruh di komen di bawah apa yang teman-teman rasa ditegur dan bisa saling memberkati. Kita bisa jadi satu komunitas. Podcast ini bisa jadi satu komunitas yang kita bisa saling memberkati lewat YouTube, lewat sosial media. Luar biasa. Baik. Ya. Oke, silakan kita lanjut. Nomor terakhir nih untuk Kak Ike dan juga teman-teman. Mendengar istilah pendamaian, apakah gambaran yang Kak Ike langsung dapat kalau dengar kata pendamaian? Silakan Kak Ike. Kalau dari saya waktu saya dengar kata pendamaian berarti di situ tentang membuat hubungan kembali baik. Itu yang saya pikir waktu dengar kata itu. Artinya tidak ada pertengkaran, tidak ada hubungan yang rusak dan kembali. Pendamaian berarti ada orang yang melakukan, tapi ada juga pelaku dan ada penderita. Iya, pokoknya ada situasi yang sebelumnya mungkin tidak baik, tapi setelah itu ada hubungan kembali baik. Begitu. Berarti istilahnya tuh ada rekonsiliasi, ada pemulihan kembali hubungan yang sudah rusak, yang sempat rusak. Oke. Nah, Kak Ike, bagaimana Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri? Tadi yang saya bilang ada orang yang mendamaikan, terus hubungan kembali pulih. Jadi bagaimana Allah buat itu? Orang yang buat itu kembali benar Yesus gitu. Allah kirim dia anak, Yesus itu sebagai jembatan, sebagai pemulih hubungan antara manusia dan Allah. Kita manusia yang dulu karena dosa akhirnya kita punya hidup tuh jalan menuju maut, tapi karena Yesus ada, Yesus jadi jembatan dan kita kembali berpindah dari yang maut kepada hidup yang kekal, seperti begitu. Jadi bagaimana Allah buat itu? Lewat Yesus dengan mati di atas kayu salib. Kakak mau bilang apa? Yang saya mau bilang itu yang pertanyaan terakhir. Terus kalau gitu sekarang bagaimana kita mau teruskan tugas itu menjadi agen pendamaian sekarang? Oke. Kita sudah diselamatkan ini. Kita sudah selamat, sudah dapat hidup yang baru, berarti kita menjadi orang-orang yang maksudnya agen-agen pendamaian, orang yang siap untuk pergi mendamaikan. Kita punya saudara-saudara yang mungkin bukan mau bilang dia lagi bagaimana hidup, mungkin dia punya hidup lagi tidak baik-baik saja dan mungkin lagi diusik dengan situasi masalah dan bikin mau kembali sama Tuhan, tapi bagaimana, dan kita ada di situ untuk bawa mereka untuk bisa hubungan itu bisa dipulihkan kembali. Kalau dulu orang sebelum di zaman perjanjian lama, bagaimana supaya orang Israel, maksudnya masyarakat pada waktu itu mau berbaikan dengan Tuhan, mereka mempersembahkan korban. Dan orang-orang yang jadi sebagai imam di situ, imam kan yang menjadi jembatan untuk bisa bawa korban dari masyarakat atau orang-orang untuk
taruh ke bait Allah, dikorbankan dan Tuhan terima itu dan dosa diampuni. Kalau terus setelah itu Yesus dan sekarang kita juga sebagai orang-orang yang sepertinya tuh kita bukan orang-orang yang sembarang, tapi kita juga imam begitu. Betul. Kita bawa orang yang mungkin dia tidak bisa berdoa secara langsung ke Tuhan karena dia masih penuh dengan rasa tidak layak seperti itu, dan kita menolong mereka. Begitu. Nanti yang saya lihat itu seperti misalnya kita lagi ada di satu tempat yang mana di tempat itu misalnya nih kayak ada terkoneksi, misalnya di tempat itu sudah ada wifi. Terus satu kelompok orang yang ada besar banyak di situ, mereka belum terkonek dengan wifi, jadi mereka tidak bisa. Terus supaya bisa ada orang yang sudah kasih kita, oke, saya kasih ini ID sama username sama password ke Ko gitu. Nanti Ko tolong kasih ke teman-teman supaya teman-teman bisa login juga ke wifi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah terima, terus kita sudah login, sudah terima wifi. Kita punya itu. Dan kita sudah punya itu. Username dan itu tidak akan hilang. Betul. Username-nya adalah Yesus Kristus. Passwordnya adalah darah Yesus. Karena hanya darah Yesus yang jadi kita punya keselamatan. Dan kita sudah terima itu dan kita harus kasih ke orang lain karena orang lain butuh. Misalnya mereka harus cari data, atau mereka harus cari obat, atau mereka harus cari apa. Semuanya itu bisa ditemukan dalam Kristus. Betul. Jadi kita sudah terima username, kita sudah terima password dari kuasa yang tanpa batas itu. Kita harus lakukan apa? Kalau kita keep itu dari orang lain, kita jaga itu dan kita tidak kasih tahu dan sebarkan itu ke orang lain, yang jahat kita. Berdosalah kita berdosa dan kita jahat karena orang lain butuh. Kalau ibaratnya kayak ketika pandemi dan ternyata ada obatnya nih, sudah ditemukan obatnya, tapi obatnya itu kita jaga daripada nanti orang lain yang ambil rampas dari kita jaga obat ini, jaga mati rapat supaya tidak ada yang tahu. Itu kita yang jahat. Kita tidak memberikan apa yang baik. Nah, sama juga dengan halnya dengan Injil. Ketika kita jaga Injil itu di kita sendiri, kita jahat. Justru karena sebenarnya ini solusi yang dunia sedang butuhkan, dunia sedang cari, dunia perlu, yaitu keselamatan dan juga fakta atau kebenaran bahwa Allah mau berhubungan secara pribadi dengan kita masing-masing. Betul. Melalui Yesus Kristus gitu. Jadi ini jangan sampai berhenti di teman-teman. Betul. Nah, itu tadi kita punya diskusi di episode 33 dari podcast ini tentang ciptaan baru dalam Kristus. Kita sekarang masuk di kesimpulan yang saya bisa simpulkan, Kak Ike. Ya, silakan Kak. Mungkin tadi cerita tentang Lazarus yang sangat berkesan sekali di saya. Kesimpulannya adalah mungkin kita sudah terima hidup yang baru dari Kristus, tapi kadang masih ada bau dari kita punya kehidupan yang lama. Makanya itu ketika kita terima orang yang baru di dalam komunitas, dia baru memutuskan atau dia baru dapat dalam hatinya untuk dia bertobat. Mari kita belajar untuk menerima teman yang baru ini dan juga tidak langsung menjudge dia dan kita tidak langsung menghakimi dia bahwa kenapa kok sudah bilang kok sudah bertobat tapi kenapa kok tinggal masih begitu saja. Itu berlaku ke orang lain dan juga ke diri sendiri. Kadang-kadang kita bawa diri kita kayak terlalu jadinya sangat stres dengan kita punya diri sendiri, tapi berbaik hatilah satu dengan diri kita sendiri bahwa ketika kita merasa kita masih punya rasa bersalah itu bisa jadi sinyal bahwa Roh Kudus masih kerja dalam kita punya diri, bahwa ketika kita jatuh, Roh Kudus tegur kita untuk kita berbalik lagi kepada Tuhan. Jadi seperti itu kalau kesimpulan dari saya. Kayaknya kakak sudah punya yang bagian itu. Jadi kalau dari saya mungkin saya lihat yang bagian tentang agen perdamaian gitu. Ini kan sekarang tema tentang ciptaan baru di dalam Kristus. Berarti kita yang sudah terima Tuhan, sudah punya hidup baru di dalam Kristus, berarti hidup dengan budaya di dalam Kristus. Budaya tidak hidup dalam Kristus adalah menjadi imam untuk orang lain, membawa orang lain datang sama Tuhan, supaya hubungan yang mungkin sebelumnya rusak itu bisa dipulihkan lewat kehidupan saya begitu, dan juga Kakak Jerry dan teman-teman yang lain. Terus itu yang pertama. Yang kedua mungkin waktu kau rasa diri kau baik-baik saja seperti tidak ada apa-apa, hati-hati, itu tanda bahwa kau sedang tidak baik-baik saja. Begitu. Jadi itu yang saya dapat hari ini. Luar biasa. Jadi itu teman-teman, kita punya pembahasan dan diskusi di Pondok Podcast episode kali ini, episode 33
Wow, luar biasa ya episode 33. Jadi teman-teman, ini sudah akhir bulan Oktober Kakak. Akhir bulan Oktober. Berarti siap dengan tema baru nanti juga. Akan masuk minggu depan, kita akan masuk ke tema yang baru. Kira-kira apa? Nanti pokoknya cek aja di Kitong punya sosial media dan juga di episode-episode berikutnya. Teman-teman, jangan lupa untuk bagikan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan biarkan berhenti di teman-teman, supaya makin banyak orang yang tahu bahwa hidup yang baru dalam Kristus itu ditawarkan untuk semua orang. Semua orang. Dan juga teman-teman jangan lupa kita ada sosial media. Betul, ada kita punya Instagram, ada juga YouTube. Jadi jangan lupa untuk like, terus untuk subscribe, terus bisa bagi, terus juga ada TikTok, ada Spotify juga. Betul. Jadi kalau kamu bisa akses itu, bagi ke siapa saja supaya semakin banyak kamu bagi, semakin banyak orang bisa dengar juga tentang kebenaran ini, dan ada semakin banyak orang bisa dimenangkan, diselamatkan, dan punya kesempatan hidup baru di dalam Tuhan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kita di Tongpu Pondok Podcast.